Diam-diam Suzuki melakukan pembaruan warna sama Suzuki Berkman Street 125 EX nih. Warna putih cakep banget. Langsung aja kita lihat detailnya di PRJ 2026. Jadi ini dia pilihan warna baru dari Suzuki Berkman Street 125iX warna Pearl Grass White. Ini benar-benar warna yang baru banget, baru diluncurin di JI Expo atau Jakarta Fair 2026. Kalau kita ngeliat di sini warna putihnya benar-benar baru banget, dan tapi putihnya nggak yang putih banget ya. Jadi dia tuh putihnya kayak putih tulang gitu, kayak broken white. Jadi nggak yang putih solid banget, dan ini sebenarnya sama juga kayak di Suzuki Access yang udah keluar duluan sih. Nah, di depan kalau kita ngeliat di sini dia masih ada windscreen-nya. Nih, masih ada windscreen yang kecil, emang nggak terlalu tinggi, nggak sampai yang bisa benar-benar menutupi si pengendara banget, tapi rasanya cukup banget lah. Kemudian kalau di depan, dia tuh pakai kombinasi warna silver di dasinya kayak gini. Jadi warna silver di sini masih dipertahanin biar ada aksen-aksen dual tone-nya gitu ya. Spakbornya tentu aja udah putih juga. Nah, dan ada mata kucingnya, ini khas banget mata kucingnya buat di Suzuki Berkman Street. Di area kayak kaki nggak banyak perubahan, masih pakai ring 12 inci, bannya pakai MRF dan ukurannya 90/90 ring 12 inci. Di pengereman depannya masih sama, pakai disc brake, kaliper Nissin, satu piston seperti ini. Terus kalau kita ngeliat di atas, headlampnya tentu aja masih sama, terbagi menjadi 3 sekat gitu ya. Jadi ada untuk lampu dekat, lampu jauhnya di sini, sedangkan lampu seinnya itu terpisah ada di sebelah sini. Lampu seinnya masih bolam dengan shape yang cukup aerodinamis ya, seolah-olah kayak ada ke belakang gitu. Nah, warna putihnya ini benar-benar nyambung dari depan sampai ke bawah hingga ke bagian belakangnya kayak gini nih. Kemudian juga ini nyambung ke bodi belakangnya, dan lagi-lagi kita akan ngelihat warna list putih silvernya kayak gini. Ini sama kayak yang di bodi depannya, silvernya dari tengah sampai ke belakang. Dan warna broken white-nya atau putihnya ini juga sampai ke belakang, ditemani dengan emblem kayak gini ya, Berkman Street EX. Namun buat di tengahnya, justru dia pakai warna coklat nih. Jadi deck tengahnya ini coklat. Jadi emang warnanya jadi agak banyak ya di Berkman Street ini. Jadi ada putih, ada silver, kemudian deck tengahnya coklat, cover belakang stangnya juga coklat sampai ke bawah sini. Jadi warnanya emang cukup oke. Kalau menurut saya justru malah sebenarnya lebih oke kalau decknya ini warna hitam ya. Jadi nggak kebanyakan warna dan lebih kontras gitu antara putih, silver sama warna hitamnya gitu. Tapi ya selera lah. Karena memang warna coklatnya ini juga cukup dominan dan nyambung ke warna joknya nih. Jadi jok yang lebar ini juga dia tetap pakai warna coklat dengan list warna hitam kayak gini, dan warna list hitam ini nyambung ke behelnya yang di belakang kayak gini. Cakep ya. Lalu kalau kita reminding lagi di area stangnya, nah stangnya tinggi, ada covernya kayak gini, speedometernya udah fully digital, kita udah pernah review waktu itu. Sedangkan untuk saklarnya di sini sederhana, ada off untuk idling stop systemnya, ini on idling system, dan juga sekaligus menjadi starternya. Kemudian ada handle rem aja, grip gas, sebelah kiri rem tapi tanpa parking brake lock. Di sini polos padahal rem belakangnya belum disc brake. Harusnya mungkin bisa ya disematin banget nih sama fitur parking brake lock-nya gitu. Lalu ada juga lampu jauh, lampu dekat, kanan kiri sein, klakson. Sedangkan untuk hazard nggak ada di sini. Pas beam juga nggak ada di sini ya, absen pas beamnya nggak ada. Lalu kalau kita ke bawah, kuncinya masih kunci manual. Ada kantong sini yang cukup dalam, ada gantungan barang di tengah, ada laci di sebelah kiri yang dilengkapi dengan penutup ya kantongnya, dan isinya juga udah ada power outlet. Di sini dia masih pakai modelnya USB Type A, belum yang Type C ya. Tapi enak sih, si kantongnya ini soalnya cukup dalam juga. Nah ya, kurang lebih seperti ini dan bisa ketutup dengan sangat oke juga. Nice, jadi bisa sambil ngecas HP sambil di perjalanan. Nah ini dek kakinya nih oke banget sih. Meskipun dia mungkin dimensinya nggak yang gede-gede banget kayak maxi scooter lainnya, tapi ini di sini dek kakinya lumayan panjang dan lega gitu ya. Kalau kita coba, nah kaki sih bisa selonjoran banget kayak gini. Ini asik banget sih. Jadi yang butuh motor-motor gaya santai, stangnya tinggi, tapi juga butuh kaki yang bisa agak selonjoran, ini buat pose 170 cm ini oke banget sih. Tapi dengan harga yang cukup kompetitif ya, di bawahnya PCX dan juga di bawahnya NMAX.
Nice. Di sini juga cukup lega. Jadi kita benar-benar bisa bawa barang yang gede-gede gitu ya. Seperti kardus-kardus mungkin atau tas, di sini bisa banget sih karena sejengkal lebih nih jarak dek tengahnya. Mantap banget. Kalau masih kurang buat akomodasinya, kita bisa nengok ke bawah joknya. Memang sih sayangnya karena dia tangki bahan bakar ada di bawah jok, jadi emang ruang bagasinya nggak full ya. Tapi so far di sini ruang bagasinya udah cukup banget sih buat bawa helm, bawa jas-jas hujan, ini udah cukup banget. Dan ini bersanding sama tangki bensinnya yang ada di sebelah kanan ini atau di sisi belakangnya. So far bagasi sama tangki bensinnya ini nggak ada perubahan kapasitas, masih sama kayak sejak pertama kali dia keluar. Buat ke sisi belakang juga nggak ada perubahan. Di sini masih ada stop lamp, udah LED, sedangkan lampu sennya juga masih juga pakai model yang bohlam. Dan di sini kita lagi-lagi ngeliat kayak warna silvernya gini ya. Jadi benar-benar kombinasi putih sama silver ini cukup dominan dan cukup banyak. Spakbor belakangnya lumayan gambot kayak gini, dan ada buat lampu plat nomornya di sini terpisah ya. Kemudian buat di belakang dia masih single shock tentu aja. Jadi sebelah kanan ini kosong dan jarak antara knalpot dengan roda belakang ini gapnya lumayan gede ya, karena memang dia katanya keunggulannya biar bisa buka pelek atau buka roda belakang tanpa nyopot knalpotnya. Roda belakang juga nggak berubah, masih pakai ring 12 inci dengan ukuran 100/80 ring 12, tentu aja dari MRF juga. Karena dia velgnya nggak terlalu lebar, makanya size bannya juga nggak yang lebar-lebar banget. Jadi emang rada kayak kekecilan sih sebenarnya ya. Nah, knalpotnya tentu aja covernya masih besar kayak gini dengan lubang yang cukup kecil ya. Lubangnya kecil banget, tapi covernya lumayan besar. Nah, mesinnya nggak berubah, masih SEP 125 cc pendingin udara kayak gini. Tenaganya nggak berubah, secara torsi mesin juga nggak berubah. Rasanya udah cukup banget. Starternya juga udah starter halus. Jadinya rasanya akan tetap inilah cukup banget buat dipakai sehari-hari. Oh ya, di sini footstep pembonceng ya, ngumpet. Jadi kalau lagi nggak dipakai bisa kita lipat kayak gini, biar dia bisa rata sama bodi sehingga tampilannya jadi lebih simple. Jadi gimana menurut kalian soal Suzuki Bergman Street 125iX warna terbaru ini? Coba komentar bawah. Jangan lupa di like, di komen, subscribe untuk channel, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.